Berhubung dengan pengamat sepak bola Bung Anton Sanjoyo atau yang biasa kita akrab dengan Bung Joy. Bung Joy, selamat sore. Selamat sore, Agung. Terima kasih sudah berkenan bergabung sama kami di Berita Satu Sore. Bung Joy, bagaimana prediksi Anda terkait laga antara Indonesia versus Arab Saudi ini? Ya, ini pasti bukan laga yang ringan ya bagi Indonesia karena posisi Indonesia kan ada di dasar klasemen, mengalami dua kekalahan beruntun, dan sekarang yang dihadapi adalah Arab Saudi yang sudah berbeda sama sekali ketika pertama kali dihadapi pada pertandingan pertama di Riyadh kan Indonesia bisa menahan Arab Saudi, tapi itu Arab Saudi yang menurut saya Arab Saudi yang sangat lemah. Dan sekarang sudah dipegang oleh pelatih yang sangat berpengalaman, beberapa kali juga dia membawa satu negara menjadi juara, bahkan dua negara Afrika dia bawa menjadi juara Piala Afrika ya, dua negara yang berbeda, dan dia sudah sangat paham dengan sepak bola Arab Saudi karena dia juga pernah menangani tim nasional Arab Saudi. Jadi bagi Sintayong dan pasukannya ini pasti pekerjaan yang sangat berat, apalagi ekspektasi, terutama sekali lagi ekspektasi masyarakat Indonesia untuk memenangi laga ini begitu tinggi, jangan sampai menjadi bumerang, membuat kaki-kaki mereka menjadi berat gitu loh. Nah, kalau dari soal peluangnya, saya kira selalu ada peluang untuk menang melawan Arab Saudi, karena satu-satu di Riyadh, masa kita nggak bisa menang di GBK kan? Kira-kira begitu logikanya. Persoalannya adalah bagaimana nanti pertandingan Indonesia bisa menguasai jalannya pertandingan persis seperti kita menguasai babak pertama di Riyadh. Nah, itu yang harus dipertahankan oleh Sintayong dan tidak kendur pada babak kedua, karena pada babak kedua saat pertandingan di Riyadh kan kelihatan betul penurunan performanya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Saya kira Sintayong sudah memikirkan hal itu jauh-jauh hari. Oke, tapi rasanya tidak ada opsi untuk kalah begitu di sini ya, agar Indonesia bisa kemudian menembus berpenetrasi ke Piala Dunia 2026. Apa kalau begitu Bung Joy, yang perlu dimaksimalkan timnas Indonesia untuk menang melawan Arab Saudi di laga malam nanti? Betul, memang kalau kalah praktis sirna ya peluang untuk ke Piala Dunia, bahkan draw pun sangat berat. Jadi memang menang ini tidak bisa ditawar lagi. Persoalannya adalah bagaimana Indonesia bisa bermain seperti yang diharapkan oleh Sintayong. Saya yakin dia akan pakai 3-4-2-1 sih. Tidak seperti ketika melawan Jepang ya, pakai 5 back, 4 gelandang dan 1 penyerang. Saya kira akan kembali ke formasi yang dia sudah lama sebetulnya terapkan di tim Indonesia, 3-4-2-1 kira-kira begitu. Kalau 3-4-3 saya rasa agak terlalu riskan. Jadi menurut saya kalau tidak Rafael Struijk atau Orat Mangun yang akan menjadi pemain nomor punggung 9, saya kira akan ada satu pemain yang menjadi target man. Kemungkinan besar sih kembali kepada Rafael Struijk yang biasanya memang menjadi target man meskipun dia bukan striker sejati. Artinya baik dia, Rafael maupun siapapun yang di depan harus mencetak gol secepat mungkin karena itu akan membuka peluang menang. Oke, Bung Joy, menurut Anda prediksinya perlukah STY kemudian merubah taktik atau formasi melawan Arab Saudi? Karena banyak yang juga menyampaikan bahwa jangan-jangan kiper pun akan tetap sama seperti sebelumnya meskipun sempat blunder, atau seperti apa dari kacamata Anda, Bung Joy? Ya, saya kira kemarin kita baru mengetahui ya bahwa kiper ini berulang kali kan memang membuat blunder, walaupun juga berulang kali membuat penyelamatan yang gemilang gitu loh. Waktu melawan Arab Saudi juga blunder, jadi penalti bisa ditahan. Kemarin dia blunder bisa menjadi gol buat Jepang. Nah, saya kira ini memang tekanan dari Jepang yang sangat tinggi, membuat barisan pertahanan bukan saja PS yang bikin blunder kan, Ijdas bikin blunder, Perdong bikin blunder. Saya kira memang lini belakang Indonesia ketika mendapat tekanan yang besar ternyata agak rentan gitu. Nah, ini harus menjadi lebih kuat lagi dengan bantuan lini tengah yang menurut saya juga perimeternya tidak bisa terlalu jauh dari pemain-pemain yang 3 center back yang ada di belakang. Karena memang dengan 3 center back ini berat sekali tugas trio center back ini. Harus dibantu oleh, kalau tidak Sandy Walsh ya Perdong yang ada di kiri, Sandy Walsh di kanan yang ikut membantu masuk ke kotak penalti seandainya Indonesia kehilangan bola dan ditekan di sekitar kotak penalti. Jangan sampai kebobolan dulu, tetapi tetap harus melakukan serangan balik yang cepat. Pasti Sayuri yang akan ditempatkan di kanan sih, saya yakin. Jadi karena dia pemain ini cepat,
Kalau tidak pilihannya ya ada Marcelino Ferdinand, tapi Marcelino sudah lama performanya tidak kunjung naik, jadi saya agak ragu juga dia akan diturunkan paling tidak di babak kedua lah. Tapi Indonesia paling nggak harus bikin gol di babak pertama. Kalau enggak tekanannya akan makin besar dari Arab Saudi. Setidaknya untuk membakar semangat begitu ya, gol dulu di babak pertama gitu ya. Bung Joy, dengan prediksi formasi yang ada, terakhir berapa skor dari kacamata Anda yang kira-kira bisa dicetak oleh Indonesia? Ya, dengan tekanan yang begitu berat kepada tim Indonesia dengan keharusan menang, memang ini bukan hal yang mudah ya. Tapi dengan pemain-pemain yang sudah malang melintang di liga-liga Eropa, saya yakin tekanan itu bisa diatasi. Indonesia menang tipis, kalau nggak 1-0, 2-1. 1-0 atau 2-1. Oke, Bung Joy terima kasih.